Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya berdiri untuk anak-anak hari ini. Lagi selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Hari ini saya Bu Siti Uminasana, guru produktif DKV Riset Komunikasi Visual dan PCF Broadcasting. Di sini hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil workshop saya, pelatihan saya upskilling di Yogyakarta Balai BPMPT. Sedikit yang ingin saya sampaikan. Saya ini juga berbagi ilmu yang bisa Bapak Ibu nanti bisa diterapkan di kelas ataupun di luar kelas. Karena ini temanya fotografi. Siapa yang suka fotografi? Yang foto-foto. Siapa yang suka foto-foto di sini? Pasti semuanya suka foto. Selfie. Mengabadikan momen itu penting apa tidak, Bapak Ibu? Sekali lagi, foto itu mungkin mudah ya untuk diambil, tapi selama ini banyak sekali yang teknik-teknik ilmu-ilmu yang didapatkan. Saya yang ada di balai didapatkan. Sebelumnya upskilling, reskilling. Apa itu upskilling? Apa itu reskilling? Upskilling itu bagaimana saya sebagai guru ataupun guru produktif SMK itu mengembangkan ilmunya. Karena ilmu yang didapat ketika kuliah sama ketika pembelajaran itu sudah berbeda. Dari awalnya dulu saya kuliah cuma foto, tekniknya aja ISO diafragma, ternyata banyak sekali perkembangan zaman. Ada foto produk, ada foto model, ada fashion, dan berbagai macam. Dan bagaimana caranya produk itu bisa menarik, dulu tidak saya dapatkan ketika kuliah. Itu perkembangan zaman. Ternyata juga peralatan yang dipakai sangat banyak sekali. Mungkin yang saya tahu ketika kuliah cuma hanya kamera. Ternyata ketika magang, ketika di tempat praktek atau tempat studi, tempat kerja, itu banyak sekali peralatan yang digunakan dan punya SOP-nya. Kalau tidak diberikan oleh guru, bagaimana nanti siswa tahu? Makanya untuk upskilling ini semuanya diberikan ilmu baru, diberikan pengalaman baru yang nanti bisa diajarkan kepada muridnya. Seperti itu. Di sini saya upskilling itu waktunya dari 10 hari, lumayan panjang, di Jogja 30 hari. Di balai, jadi sebelum ke tempat makan ada di balai dulu 20 hari, dan di tempat praktek juga 10 hari. Pertama kali saya di balai itu diajarkan fotografi itu apa sih? Seperti apa caranya mengambil gambar? Karena memang banyak tekniknya. Selama ini foto cuma jepret, ternyata tidak. Bayangkan kalau Anda jadi model atau jadi objek yang difoto, hasilnya tidak menarik, bagaimana? Kecewa. Padahal momen itu tidak akan terulang lagi, kan? Atau foto misalnya kalian mau di pantai, waktunya sangat mepet, hasil fotonya gelap wajahnya, bagaimana? Kesel ya? Sangat dan momen itu tidak bisa diulangi. Atau ketika foto momen penting wisuda, terus hasilnya gelap, kepotong kepalanya, pasti sangat menyakitkan, apalagi tidak bisa diulangi lagi seperti itu. Pasamaran ya, pasamaran. Ternyata ngeblur semua, hasilnya tidak jelas, pasangannya. Jadi ternyata fotografi itu tidak hanya cuma sekedar foto, tidak. Ternyata ada tekniknya, ada cara pengambilan yang baik seperti itu. Dan saya dapatkan sangat banyak sekali di sana, dan nanti bisa saya tularkan ke siswa ke jurusan yang lain. Seperti ini pengambilan gambar yang tepat, yang menarik, yang bisa
benda yang mati disusun dengan sedemikian rupa, difoto dengan rapi dan cantik dengan peralatan yang ada. Nah, ternyata foto still life juga ada bagian-bagiannya. Tidak hanya still life sudah selesai, tidak. Ternyata kalau seperti ini fotonya itu adalah foto tunggal. Produk. Ini produk apa? Skincare. Kalau misalnya orang yang punya produk atau toko mau foto biasa, menarik nggak? Pasti kalau menarik perhatian orang harus fotonya menarik, menyenangkan. Nah, pengambilan gambar ini juga tidak asal saja, punya konsep. Ketika pengambilan gambar harus punya konsep, maunya seperti apa produknya, atau misalnya ketika customer aku mau seperti ini, jadi harus tahu konsepnya seperti apa, warnanya seperti apa, sasarannya siapa, seperti itu. Oh, sasarannya untuk remaja. Remaja itu seperti apa biasanya karakternya. Kemudian pengambilan gambar juga ada lightingnya, kemudian pengaturan shutter speed, ISO, diafragma, pengaturan kameranya. Kenapa? Pas. Dan kemudian ada angle-nya, back angle, atau level itu juga seperti itu. Banyak konsepnya ya. Nah, ini adalah cara pengambilan gambarnya. Tidak hanya produk taruh foto, tidak. Ternyata ada lightingnya dari arah cahaya. Cahaya itu lighting yang besar, softbox, Bapak Ibu. Kemudian ada kamera, ada produk, dan tidak hanya lighting saja. Ternyata ada reflektor. Reflektor itu kertas yang warna putih atau seperti kardus gitu. Ya. Jadi pemantulan cahaya. Namanya fotografi adalah melukis dengan cahaya. Bagaimana cara melukis yang indah produk itu dengan kamera dan cahaya? Iya, ini semua yang tadi saya foto adalah hasil karya saya. Pengambilan gambar di tempat balai. Dan berpikir bagaimana biar pas sama konsepnya atau ada yang kurang harus lebih. Ini dokumentasi saya selama di BPBNTV, kegiatan pengambilan gambar ada yang di malam hari. Saya berikan ada itu di tempat balainya dengan gurunya atau dosennya, kemudian hasil pengambilan ada yang dari hand mechanic karena kan saya kecil, jadi kalau pengambilan gambar kayak kalau tadi harus naik nggak bisa foto sendiri itu tidak bisa karena pasti ada bantuan yang bagian pegang reflektor, ada yang bagian atur lighting, ada yang bagian kamera juga kerjasama. Di situ budaya positifnya akan ditunjukkan karena nggak bisa kerja sendiri, harus kerja berkelompok atau berkolaborasi. Ini adalah dokumentasi dan hasil karya ketika di balai. Beda lagi ketika hasil karya saya di magang dengan peralatannya di tempat magang yang sangat luar biasa. Kalau yang di balai itu dengan seadanya, kamera dan lighting. Tapi ketika di magang luar biasa, sangat-sangat dengan juga teknik yang diberikan tempat magang. Magangnya saya itu di JPT Studio di Sleman dekat Malioboro. Kemudian dengan pembimbing atau yang memiliki perusahaan itu Pak Joni, seorang yang sangat luar biasa, fotografer, maestro, dosen juga, punya studio foto dan sangat luar biasa. Di sini banyak teknik dan ilmu yang saya ada teknik ini, ada seperti ini hasilnya. Nah, ini juga still life, tapi bagaimana tadi di teknik gradasi. Jadi ada tahapnya, di balai seperti ini. Ternyata ketika di magang lebih dieksplorasi. Nah, ini juga produk komersial berbeda dengan yang tadi. Ya kan Bapak Ibu, ada peningkatan. Ya. Karena lightingnya juga berbeda lagi. Ini hasil saya. Dan yang kopi tadi, alhamdulillah kopi ini dijadikan pameran. Jadi setelah magang 10 hari lebih itu ada yang dijadikan pameran. Dan kopi ini dijadikan pameran. Karena kejelasan fotonya, tekniknya, konsepnya. Nah, ini adalah teknik gradasi still life, di mana ada
Ini adalah mix lighting. Mix lighting itu apa artinya? Pengambilan gambar lightingnya yang ada seolah-olah di ubin, padahal di situ ada lighting, tapi tidak seperti terlihat, seperti sama-sama cahaya matahari atau lampu. Padahal di situ ada lighting sombongnya, ada reflektornya aja. Ini teknik black glass. Teknik black glass itu apa? Di meja kita berikan kaca hitam, kemudian ada lighting di belakang, ada kertas parkirnya, lightingnya di sebelah sini sama di atas sebelah kanan. Ini teknik black glass. Teknik model ini susah-susah gampang. Kalau kita tidak aktif sama modelnya juga bingung maunya seperti apa. Kemudian belum nanti mengambil gambar ketika kainnya atau bahasa tubuhnya itu juga ada tekniknya, diajarin juga di situ. Ada company profile. Selain ada teknik-teknik, ternyata company profile itu juga masuk fotografi. Dan saya pengambilannya itu adalah tentang wayang. Wayang ini ada di museum, ternyata ada langsung pembuat wayang di situ. Wayangnya kulitnya itu dari Sulawesi, datangkan langsung dari Sulawesi, nggak bisa dari manapun karena beda bahannya. Bahkan yang buat gambarannya itu juga dari Kerbau. Sampai saya ngambil ini karena nggak ada orang yang tahu kalau wayang itu pembuatannya seperti ini. Dan ini juga dijadikan pameran waktu itu. Ini dokumentasi saya di JPJ. Ini adalah studio fotonya, sangat luar biasa. Saya sampai wah seperti ini. Ternyata budaya kerjanya, peralatannya, SOP-nya, peralatannya sepanjang digunakan seperti ini. Hasilnya memang akan memuaskan. Seperti itu. Ini ada